Baik. Cek, cek, cek. Ini berat suaranya. Berat, iya. Berat banget saya. Nanti suaranya tambah habis. Cek. Assalamualaikum. Cek. Salam. Cek. Yang tadi itu loh Pak. Ini berat banget ini. Cek, cek, cek satu, cek. Nah. Assalamualaikum. Cek. Dadah. Hah? Apa? Oh, link. Ini sing Gema ya Pak? Gema lagi Pak. Tadi itu loh. Cek. Assalamualaikum. Cek, cek. Bismillah. Cek. Cek. Berat, berat, berat. Cek. Cek. Cek, cek. Assalamualaikum. Cek. Berat Pak. Berat. Berat. Hah? Keberatan saya suaranya. Ngeden ya. Cek, cek, tes, cek. Ya udah. Cek satu. Ya udah ini aja. Udah Mas, sudah dibagiin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, alhamdulillah malam hari ini kita membahas tentang tabarruk ya. Apa itu tabarruk atau bahasa Jawanya ngelalap berkah gitu. Ngelalap berkah ini perkara yang sebenarnya ada perselisihan, tapi menurut saya perselisihan itu karena kita belum memahami betul konsepnya gitu. Jadi yang harus paham ya insya Allah nggak berselisih lah, gitu ya. Baik, apa makna tabarruk? Makna tabarruk, talabul barakah wal barakah ya an-nama wa ziyadah. Jadi tabarruk itu artinya mencari keberkahan. Berkah itu apa? Perkembangan, tumbuh dan bertambah, gitu. Jadi ini makna bahasa berkah itu. Kemarin sudah ya waktu kajian di sini saya sampaikan itu. Dawek ngertinya berkat ya. Nek berkat ngerti kabeh. Barokah itu apa? Itu tumbuh berkembang. Waktu itu saya sampaikan berkah itu secara bahasa adalah apa? Subutul khair ya,
waziyadah wan numu. Jadi tetapnya kebaikan bertambah dan terus berkembang. Itu artinya itu. Kalau menurut istilah talabu ziyadatil khair minallahi ta'ala, mencari tambahan kebaikan dari Allah. Menurut Dr. Umar Abdullah Kamil dalam kitab At-Tabarruk halaman 4, beliau mengatakan talabu thubutil khair al-ilahi fi syai'. Nah, beliau menambahkan kata-kata al-ilahi. Jadi yang namanya tabarruk itu mencari kebaikan pemberian Allah pada sesuatu yang ditetapkan kebaikannya pada sesuatu tersebut. Jadi kebaikannya jelas sumbernya dari Allah, bukan dari yang lain. Ini pengertian istilah. Kemudian dalam Qaulul Badi fi Salahi 'alal Habibis Syafi' halaman 91, wal murad bil barakah ya an-numu wa ziyadah minal khair wal karamah. Yang dimaksud dengan berkah adalah berkembang dan bertambahnya kebaikan dan kemuliaan. Itu. Jadi kalau sesuatu dikatakan berkah, berarti sesuatu itu kebaikan kemuliaannya berkembang dan terus menerus. Itu ya. Hakikat barokah itu apa? Kebaikan yang banyak dan terus menerus yang tidak berhak memiliki sifat tersebut kecuali Allah tabaraka wa taala. Begitu. Ya. Jadi hakikat barokah adalah kebaikan yang banyak dan terus menerus yang tidak berhak memiliki sifat tersebut kecuali Allah tabaraka wa taala. Ini yang nanti saya masukkan dalam kaidah-kaidahnya. Ya. Ini suara saya jelas nggak Bu? Bapak jelas nggak? Ya, baik. Sinyal di YouTube stabil? Ya, baik. Kemudian berarti kalau begitu yang namanya tabarruk apa? Ya. Tabarruk itu berarti mencari barokah dalam hal tambahan kebaikan dan pahala serta semua yang dibutuhkan seorang hamba dalam urusan agama dan dunianya melalui sebab-sebab dan cara yang ditetapkan oleh syariat. Jadi ini yang menjadi kata kunci di sini nih. Nah, ini. Tuh. Kurang ini. Nah, ini Pak, Bu. Ini kata kuncinya di sini. Oke. Yang warna kuning itu kata kuncinya. Artinya cara mencarinya itu dan sebab-sebab adanya keberkahan ditetapkan oleh syariat. Berarti harus ada dalil gitu. Ya, untuk menentukan bahwa misalkan tempat itu waktu itu mengandung keberkahan harus ada dalil. Kalau tidak ada, itu berarti tidak benar begitu. Ya. Seperti petilasan misalkan, kan di Indonesia banyak tuh ya. Ada istilah yang tidak tepat ya. Kalau di Indonesia makom kan kuburan ya. Halo? Ya, padahal makom itu sebenarnya petilasan bukan kuburan. Makom itu dari kata qoma yaqumu, qauman terus nanti makom, tempat berdiri. Kayak makom Ibrahim itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim, arti petilasan. Tapi di Indonesia kemudian menjadi istilah makom itu kayak kuburan gitu ya. Dan petilasan misalkan ini seorang kiai duduk di situ gitu ya. Dulu ngajinya di situ, terus kiai itu udah meninggal. Dan nanti kemudian masyarakat meyakini tempat itu mengandung berkah. Barang siapa duduk ngaji nengkono, ilmunya cepat melebu misalnya. Ada dalil syar'inya enggak? Kan itu. Yang menunjukkan bahwa tempat itu berkah. Tidak ada, ya berarti enggak benar gitu. Halo? Paham nggih? Masjid berkah enggak? Berkah karena dalilnya banyak yang menunjukkan keberkahan masjid. Maka ketika orang duduk di masjid, ya dia berzikir, mencari ilmu kayak gini, maka mendapatkan keberkahan. Di antara keberkahan kayak ini yang berkali-kali saya sampaikan itu kan, masdama qaumun fi baitin min buyutillah. Ya, tidaklah berkumpul salah satu kelompok di masjid-masjid Allah. Ingat nggak waktu subuh saya sampaikan Bu? Halo, ibunya keluarga jajan kayak niki ya? Hah? Iki wis medang wareg malah takoni gangge-gangge karo lemes gitu. Jadi waktu subuh saya sampaikan, bila ada sekelompok orang berkumpul di mana? Di masjid. Yatsluna kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian mempelajari isinya, saling belajar. Maka illa ada 4 keberkahannya. Nah itu. 1, nazalat alimus sakinah, diturunkan ketenangan.
Ya, jadi orang yang duduk cari ilmu itu tenang. Gitu. Saya pernah sampaikan kan, masih ingat nggak Bu, Pak? Nangkene apa udu ya? Bedane wong plesir karo wong ngaji ya, Pak? Bedane wong plesir karo wong ngaji. Nek wong plesir kowe mangkate seneng guyu-guyu. Baline ya jatur. Ya kesel jatur duit entong wis. Nek wong mangkat kaji kadang mangkat ngaji nang masjid kadang jatur. Tapi baline ya seneng. Baline hatinya tenang. Lah itu gampangannya begitulah. Jadi turunkan apa? Sakinah, ketenangan. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat, kasih sayang Allah. Itu banyak kasih sayang Allah. Kemudian wa hafathumul malaika, dikerumuni malaikat. Majelis begini ini malaikat pada datang. Kalau udah malaikat datang, tugas malaikat hanya dua, mengamini doa-doa kita, mendoakan kita mendapatkan rahmat Allah. Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum, begitu. Dan itu terus menerus sampai kita selesai pengajian. Dan yang keempat, wa dzakarallahu fiman indah. Kita dibanggakan Allah di penduduk langit, di hadapan malaikat, gitu. Itu artinya keberkahan berdiam di masjid untuk mencari ilmu. Ada dalilnya? Ada. Jelas nggak? Iya, baik. Jadi ini yang namanya tabarruk. Nek bahasa Jawane ngelalap berkah. Oke. Kemudian kaidahnya gimana? Lah ini supaya tidak nyeleweng maka ada kaidahnya. Nanti jenengan fokus yang warna kuning karena itu intinya. Pertama, bahwa barokah itu semua datangnya dari Allah, baik rezeki, pertolongan pada Allah karena Dia yang memberi keberkahan. Artinya sesuatu dianggap berkah atau tidak berkah harus ada dalil syar'i, baik Quran maupun hadis. Kalau tidak ada berarti nggak benar begitu. Itu intinya. Karena yang memberikan keberkahan hanya Allah. Makhluk tidak punya kekuasaan memberikan keberkahan. Begitu ya. Itu. Para Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Bada'iut Tafsir jilid 3 halaman 182, beliau menjelaskan surat Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maknanya barokah itu datang dari sisinya dan barokah ini seluruhnya darinya. Jadi makna tabarakalladzi nazzala al-furqan. Jadi tabarakalladzi ini maksudnya keberkahan itu datang dari sisinya dan seluruhnya dari Allah. Berarti yang menentukan, menetapkan sesuatu berkah atau tidak berkah adalah siapa? Allah. Kalau sudah Allah berarti harus ada dalilnya. Itu satu. Kedua, ini dalilnya juga nanti. Masih ke satu tadi, tapi ini dalil yang kedua maksudnya. Surat Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Apa? Biyadikal khair. Di tangan kau lah segala kebaikan. Nah ini warnanya perasaan Ustaz ganti gitu ya. Kota dibalik maning. Nah, ini tujuannya supaya jenengan bisa fokus. Nah. Baik. Kelihatan betul? Belum ya? Nah. Dah. Ya. Biyadikal khair. Apa makna biyadikal khair? Di sini disebutkan. Ya. Dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran punya Muhammad bin Jarir At-Tabari yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Ini salah satu tafsir yang dalam tafsir Tabari itu hampir semuanya itu riwayat hadis. Jadi ini tafsir bil ma'thur namanya. Apa? Tafsir bil ma'thur itu. Jadi ketika menafsirkan ayat dengan hadis gitu. Beliau mengatakan yang dimaksud biyadikal khair adalah segala kebaikan tersebut atas kuasa Allah. Tiada seorang pun yang dapat mendatangkannya kecuali atas kuasanya. Dalam bahasa berkah berarti segala berkah itu atas kuasa Allah. Dan tiada satupun yang bisa mendatangkan keberkahan kecuali karena kuasa Allah. Paham gak Bapak Ibu gak? Ya. Baik. Kemudian yang kedua, maaf ini masih dalil yang lain.
Ini hadis. Dalil tentang apa? Ketika Rasulullah ya di Hudaybiyah, ini ceritanya. Dikisahkan oleh siapa? Jabir bin Abdullah. Datanglah waktu asar, sementara tidak ada air selain sisa air yang telah kita masukkan dalam bejana khusus untuk Nabi. Jadi sudah nggak ada air, airnya hanya tinggal sedikit dalam bejana yang itu khusus untuk Nabi. Padahal tiba waktu sholat asar, bejana itu dibawa kepada Nabi SAW. Ya. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana itu, lalu membuka jemarinya seraya menyeru apa? Hayya ala ahlil wudu al barokah min ahli. Ini apa? Salah nih ketikannya. Gitu. Jadi mari bersegera menuju wudu, barokah itu minal dari siapa? Dari Allah. Jadi maksudnya ketika Rasulullah memasukkan tangan beliau ke air itu, maka airnya memancar dari jari-jari beliau. Tapi beliau mengatakan kemari ke air yang untuk wudhu ini, dan berkah itu datangnya dari Allah. Artinya Rasulullah menegaskan ini air menjadi begini, menjadi bertambah banyak karena Allah. Bukan Nabi yang sakti, paham nggih? Bukan kesaktian Nabi, bukan Nabi yang mendatangkan itu, tapi Allah. Itu. Baik. Dikatakan berapa jumlah kalian pada waktu itu? 1.400 orang. Sebagai wasilah, bukan yang mendatangkan keberkahan. Contoh, air Zam-Zam itu kan mengandung berkah, betul nggak? Tapi sebenarnya bukan zat air Zam-Zamnya. Keberkahan itu datang dari Allah. Air Zam-Zam hanya sebagai wasilah, begitu. Jelas nggak? Halo, Bapak Ibu. Kurma ajwa juga begitu, makan 7 butir menghilangkan sihir dan terbebas dari racun, kan gitu. Barang siapa memakan 7 butir kurma ajwa di waktu pagi, maka seharian itu dia bebas dari sihir dan racun. Ya, itu keberkahannya. Dalam kurma itu hanya wasilah, tapi yang membebaskan dari racun, dari sihir siapa? Allah. Bukan. Jadi naswa juga nanti begitu. Ya, dan macam-macam yang lain nanti kita detailkan gitu. Jadi itu kedudukannya hanya sebagai wasilah. Berikutnya, mencari barokah harus melalui hal-hal yang diperintahkan oleh syariat. Cara ngelalap berkah sesuai syariat gitu. Jadi mau ngelalap berkah itu caranya sesuai syariat. Anak-anak, adik-adik, saya udah bilang, adik-adik kalau ngaji bawa kertas, bawa catatan. Jangan modal utek tok karo mata. Ini nanti gampang hilang. Halo? Kalau yang wis ngomong bola-balik, naik ngaji enggak wah? Catatan dicatet. Aja modal kuping karo mata, wis matane kiyip-kiyip lendean. Ya wis. Kalau kepengen betul-betul memahami. Itu ya. Malah pada enggak bau. Yang bisa jawab benar saya kasih buku doa setebal 100 halaman lebih. Ayo. Yang jawab benar. Tadi halo, kudu papat. Aja siji tok. Ayo yang benar. Ayo adik-adik dulu. Mau sing ngacung sama kayak sing biasa ngewekna wedang wingi. Ngacung. Hah? Ora sidang ngacung. Iki kayaknya wis ngacung. Ada 4 apa aja? Ntar bukunya diambil tuh. Ya, tim nggak boleh jawab. Di luar tim. Ayo, mau kemana? Sini. Ini nomor 3. Ya. Masih stabil nggak sinyalnya? Baik. Ada yang mengikuti mas? Mana bukunya? Oh di atas ini. Ya udah, pokoknya ada lah ya. Bukunya tebalnya 100 halaman. Itu cetakan dari Ma'had Fastabiqul Khairat, tapi untuk kalangan sendiri tidak diperjualbelikan. Kalau jenengan berminat silahkan, tidak bayar tapi infak. Karena tidak dijual belikan. Paham nggih? Bukunya lengkap, isinya doa setelah sholat wajib, doa zikir pagi, zikir sore, doa pilihan, doa keseharian dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semuanya berdasarkan Quran dan hadis.
Dan ada keterangan Quran surat apa, ayat berapa, hadis riwayat siapa, bab apa, nomor berapa. Jadi dipertanggungjawabkan, insya Allah. Ya, ini bukunya nih. Ayo, siapa? 4 kaidahnya yang bisa. Halo. Ya, yang nonton di YouTube juga boleh. Jawabannya diketik. Bisa ketik ke admin ataupun ke YouTube-nya. Nah, ini bukunya. 3 kabeh. Ini nggak apa-apa, sini. Ini bukunya, tebalnya 100 halaman, ya. Ini kalau dijual mungkin bisa 50.000 lebih, tapi nggak saya jual. Kalau jenengan berminat silahkan, tapi infak, paham gak? Jenengan infak ya sing mandan patut ya. ini cetakan tuh, lengkap. Isine dongane tulisan Arab, lengkap karo harokate. Arab Latin, ngerti Arab Latin? Allahumma, berarti anggar Allah berarti one double loro. Allahumma, ana Arab Latine, ana terjemahe gitu. Pokoknya lengkap, sing ora teng maca Arab ya bisa maca tapi maca Latine. Ini, makanya jadi 100 halaman kurang lebih. Siapa yang bisa dapat gratis 1? Halo? Lah, menengkap Ya Ibu, silakan Bu. Yang kacamataan 1. Barokah datangnya dari Allah, sumbernya. 2. Benda-benda yang untuk yang dijadikan berkah itu hanya sebagai wasilah. Betul. 2. 3. Mencari berkah harus sesuai dengan ketentuan syariat. 4. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini hadiahnya Bu. Kowe jenenge wong ngaji temenan Pak. Ki ngapa ki kayak ibu-ibu kayak. Iya. Barakallahu fiik Bu. Bukunya langsung dikasihkan. Alhamdulillah. Besok masih Pak. Besok habis subuh kita ngaji kayak gini juga kita kasih hadiah. Bahkan kemarin ada hadiah emasnya. Ada hadiah emas, ada hadiah parfum, ada hadiah tiket masuk Wabong. Iya. Jadi kalau yang bisa jawab benar, nyenengan misalkan sekeluarga ada 7, kita kasih tiketnya 7. Bukan Wabong, Purbasari. Salah saya. Purbasari air mancur yang ada ikan gede itu, ada meraknya, ada rusanya, kita kasih. Ya. Juga buku, dapat emas juga kemarin ada 0,1 gram. Berarti senilai 150-an ribu. Tuh. Besok pagi ngaji lagi kayak gini. Masya Allah, wedang jahene teka. Masya Allah. Orang namanya jahene kepriwe ya? Masya Allah, ini ketua takmirnya melayani saya luar biasa Pak. Tuh. Sore mau wedang jeruk, siki wedang jahe. Sini Pak, ini cukup sini. Ya, meriki, cakap. Oh miring, Masya Allah. Ya baik. Jangan iri ya, ini ustad, khusus ustad. Kalau jenengan pengen oli wedang jahe ya jadi ustad disit ya. Matur nuwun Pak. Pak Ustad, ini Pak Ustad ini. Yo, baik. Sudah. Betul. 4. Perhatikan baik-baik. 1. Penentuan berkah hanya dari Allah. 2. Sesuatu yang jadikan berkah itu hanya sebagai wasilah. 3. Cara mencari berkah atau mengelola berkah harus sesuai tentuan syariat. 4. Mengelola berkah itu bisa pada benda, tempat, waktu, dan ilmu serta bermacam-macam hal yang ada dalil syariatnya. Itu kaidahnya. Kalau ini udah kaidah gampang kalau udah dihafal. Sekarang pembagian ngelala berkah. Ngelala berkah ada 2. 1, ngelala berkah yang masyru', yang disyariatkan. Jadi ini ngelala berkah sing bener yang disyariatkan. Yaitu apa? Upaya meraih berkah Allah dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkan, yakni sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tabaruk masruk apabila memenuhi 2 syarat. Ngelala berkah yang sesuai syariat syaratnya 2. 1, keyakinan bahwa berkah hanya datang dari Allah.
Kedua, dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Sudah. Terus tabaruk yang masyru' berkaitan dengan apa? Ucapan, perbuatan, tempat dan waktu. Ucapan contohnya zikir, doa, membaca Al-Quran, semua ucapan-ucapan kebaikan itu bernilai keberkahan. Baca Quran keberkahannya per huruf 1 pahala, betul nggak? Nah, itu maksudnya. Itu dari sisi hurufnya. Belum dari sisi mendengarkan bacaan Quran saja mendapatkan rahmat. Jadi keberkahannya mendatangkan rahmat bagi pendengarnya, asal diam dan memperhatikan. Paham nggak? Termasuk keberkahan Quran, bacaannya bisa menyembuhkan orang sakit, betul nggak? Yang menyembuhkan Allah, tapi itu bacanya sebagai wasilah. Begitu. Syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila dibaca 100 kali, keberkahannya apa? Dia terlindungi khirzan, menjadi penjagaan sampai sore hari. Bila dibaca sore hari, dapat penjagaan sampai pagi hari. Lah itu keberkahannya. Termasuk menggugurkan dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan, kan gitu ya? Udah itu. Terus yang berupa perbuatan apa? Segala amalan kebaikan baik lahir maupun batin yang bernilai ibadah seperti sholat, sedekah, syukur, sabar, zakat, haji, umroh, apa maning, akikoh, jamu tamu. Nah, itu semuanya mendatangkan iya. Semalam tadi pagi sudah kita bahas banyak-banyak jalan kebaikan. Menyingkirkan duri dari jalan saja juga iya. 2 rakaat duha keberkahan senilai sedekahnya 360 rusuk. Nah, kan sudah tadi pagi. Itu keberkahan amal perbuatan. Ibu berbakti pada suami sampai suami ridho, mendatangkan ridho Allah. Ya kan? Anak berbakti pada orang tua sampai orang tua ridho, mendatangkan ridho, yaitu berkah. Itu berkah melalui apa? Perbuatan. Begitu. Ibu-ibu sing masak, nggih, sing rewang, sing ngasai piring, sing apa, itu mendatangkan keberkahan Allah. Karena masakna nggo wong sahur karo wong buka. Itu berkah juga, jangan dikira enggak. Itu. Jadi luar biasa keberkahan itu. Yang ketiga berupa apa? Tempat-tempat tertentu yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan barokah jika ditunaikan amalan yang syar'i di dalamnya, seperti apa? Masjid. Sudah 3 pertemuan kita membahas tentang keberkahan masjid khusus. Jalan kaki ke masjid saja ada berapa kemarin? 17 ya keberkahan. Setiap langkah datang pahala. 1 langkah menghapus dosa. Berangkat ke masjid saja Allah bikinkan istana di sorga, setiap berangkat dan setiap pulang. Tuh. Kemudian masuk masjid, sholat 2 tahiyat masjid, duduk, nunggu qomat, dapat berkah apa? Didoain malaikat. Terhitung sholat sunnah terus sampai qomat walaupun diam saja, ya kan? Sudah kita bahas kemarin itu. Jadi luar biasa, itu tempat. Tapi syaratnya wudu di rumah, kan gitu. Terus pergi ke masjid, hanya ke masjid tidak mampir-mampir. Orang mampir buang sampah ya. Wis diomongi bojone. Begitu. Jadi kalau mampir-mampir ya enggak, beda begitu. Itu tempat. Terus kota Mekah, Madinah. Ya. Kota Mekah sama kota Madinah, tapi kota Madinah diberkahi 2 kali lipat karena doa Nabi Muhammad. Kota Mekah diberkahi karena doa Nabi Ibrahim. Maka diyakini oleh para ulama segala yang tumbuh di Mekah dan di Madinah, terutama di tanah haram, keberkahannya lebih. Kurma ajwa itu ada 2 kelas. Kalau yang tumbuh di tanah Madinah yang bukan tanah haram itu harganya
ya mahal tapi biasa. Tapi kalau yang khusus di tanah Madinah, terutama di Aliyah, itu harganya bisa jauh. Sekilo bisa 150, 160 real. Tapi kurma yang biasa, yang ajwa biasa 120, 130 real. Jadi bedanya bisa 30 real. Karena dia tumbuhnya di tanah haram, diyakini keberkahannya lebih, kandungannya lebih. Jadi segala yang tumbuh di tanah haram itu keberkahannya 2 kali lipat begitu. Termasuk keberkahan jual beli di Madinah itu juga meningkat. Karena Rasulullah berdoa, ya Allah tambahkan untuk di Madinah itu soknya jadi 2 kali lipat dalam jual beli. Makanya kenapa tradisinya jamaah haji itu belanjanya di Madinah. Karena juga ngelalap berkah, berkahnya jual beli di Madinah itu. Paham nggih? Nah, iya. Itu yang tempat-tempat, termasuk sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa? 100 begitu. Di Masjid Nabawi berapa? 10.000, ya kan? Kalau di Masjidil Aqsa berapa? 500. Di Masjid Nabawi berapa? 1.000 ya. Nah itu keberkahan. Terus masjid semakin banyak jamaahnya, kebaikannya semakin banyak begitu. Jadi ukuran masjid itu bukan hanya gedenya, semakin banyak jamaahnya. Kemarin sudah kita bahas masalah itu. Terus mana lagi? Arafah. Arafah tempatnya berkah hanya pada tanggal 9 Zulhijjah saja. Jadi Arafah itu keberkahan tempatnya terikat dengan waktu. Kalau di luar tanggal 9 Zulhijjah ya tidak ada berkahnya, biasa saja, paham? Tapi kalau tanggal 9 Zulhijjah di Arafah tempat jamaah haji wukuf, nah itulah berkahnya besar. Karena orang mohon ampun di situ mudah dikabulkan, doa mudah dikabulkan. Tapi syaratnya di Arafah di tanggal 9. Nah, di luar itu berarti enggak, itu berarti terikat. Di Mina juga sama. Keberkahan Mina kapan? Pada saat mabit. Berarti tanggal berapa? 10, 11, 12, 13. Di luar tanggal itu berarti enggak begitu. Paham ya Bapak Ibu? Dan seterusnya. Di Al-Quds Palestina itu di tanah sucinya itu juga mengandung keberkahan. Karena sholat di situ pahalanya 500. Nah gitu. Itu tempat. Nah, anggarannya misalnya petilasane kiai kae, petilasane kiai kiai, petilasane kiai kiai, ana dalile ora? Enggak ada. Berarti nek semedi nang kono, jago nang kono berkah ora? Ya ora. Jelas nggih? Jadi ngelalap berkah yang begitu yang tidak dibenarkan. Kecuali ngelalap berkah belajar ilmu kang kiai. Karena kiai wis ninggal, ngajine karo muridé kiai, berkah ora? Sing berkah apane? Ilmune begitu. Yang keempat, waktu-waktu yang telah diususkan oleh syariat dengan anugerah barokah, misalkan bulan Ramadan, nanti dalilnya saya sebut. Atakum sahru Ramadan sahrun mubarak. Karena keberkahan Ramadan berlipat-lipat dibanding di bulan yang lain. Lailatul Qadar, 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari awal Zulhijjah, hari Jumat. Jadi ada yang harian. Yang harian itu apa? Waktu yang berkah antara adzan dan iqamat. Betul nggak? Setelah sholat wajib. Halo? Setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Halo? Sepertiga malam terakhir. Itulah waktu-waktu yang harian. Yang apa? Harian. Yang pekanan berarti hari Jumat. Ada juga Senin dan Kemis. Ya, Senin dengan puasa, Kemis karena amalan diangkat gitu. Maka Rasulullah suka puasa di hari Senin, Kemis karena amalannya dilaporkan dalam pekanan itu. Kalau Jumat itu keberkahan khusus. Terus ada yang bulanan, yaitu apa? Yang bulanan 13, 14, 15. Itu puasa 3 hari yang paling utama adalah Ayyamul Bid, ya begitu. Ada yang tahunan, yaitu apa? Hari Arafah, Asyura. Halo? Nggih kan? Ya itu. Ada yang bulanan dalam tahunan. Yang kelas Pertalite apa?
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab yang disebut Ashurul Hurum. Yang kelas pertama bulan Roma, ya begitu. Jadi ada dibuat-buat begitu waktunya. Ada lagi waktu-waktu yang tidak terikat hitungan waktu itu, yaitu apa? Dalam kondisi safar gitu. Orang dalam kondisi safar itu doanya, zikirnya mudah dikabulkan. Tapi safarnya bukan maksiat, paham nggih? Makanya kalau dalam safar banyak doa itu. Ketika terjadi hujan deras, angin kencang, itu juga waktu kabul berdoa. Kita malah turu bayi ya. Kira-kira tangi wis terang ya kowe. Iya, nek terang, jebul-jebule tangi ujug-ujug seneng laut, kegawa banjir. Ya. Itu. Jadi itu ketika hujan deras, angin kencang, itu saat dikabulkannya doa. Jadi ada waktu-waktu kayak gitu Pak Bu. Itu berkah karena ada dalilnya. Jelas nggih? Nah, berikutnya. Jenis tabaruk yang disyariatkan. 1. Tabaruk dengan Nabi. Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabaruk dengan beliau ada 2 hal. 1. Tabaruk dengan peninggalan beliau, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, yaitu dengan apa? Mempelajarinya dan mengamalkannya. Nah, jadi yang dimaksud sunnah di sini adalah seluruh ajaran Nabi berkaitan dengan ucapan, perbuatan, waktu dan tempat. Berarti sunnah ini sumbernya Al-Quran dan hadis. Jadi ucapan, perbuatan, tempat dan waktu yang dijelaskan Rasulullah sebagai ajaran agama, ya, kemudian kita mempelajarinya, kemudian kita mengamalkannya dan berpegang teguh dengannya, gigit dengan gigi gerahammu, diceketem, ngerti ceketem? Ya, maka itu bertabaruk dengan Nabi. Yang kedua, ini dalilnya ya, sudah. Bertabaruk dengan jasad Nabi. Ya. Dan apa yang keluar dari tubuh beliau. Contohnya rambut beliau, keringat, ludah, sisa air wudhu, atau yang beliau pakai berupa pakaian, cincin dan semisalnya. Tabaruk jenis ini memang dilakukan oleh para sahabat di masa hidup Rasulullah. Dan setelah wafat beliau dengan izin dari Rasulullah. Tetapi ini adalah kekhususan bagi Rasulullah, begitu. Terus kalau dengan bajunya, sisa makanannya yang keluar darinya dari para ulama, dari kiai, berkahi apa ora? Nah, itulah hilafiyah. Ada yang mengatakan berkahi, ulane bekas inume kiai nggo rebutan santri, begitu. Halo? Iya. Mulane nyong ki anggere inum tak entok nambok nggo rebutan sih kayak. Ya. Ada yang berpendapat tidak, karena itu kekhususan bagi Nabi. Memang ada khilafiyah. Kalau nyenengan tanya, Ustadz ikut mana? Saya ikut yang tidak. Bahwa bertabaruk dengan tubuh dan apa yang dikeluarkan itu hanya kekhususan bagi Rasulullah. Adapun bertabaruk dengan para ulama, para kiai bukan dengan tubuh dan apa yang keluar, tetapi dengan ilmunya, dengan keteladanannya. Itu yang saya pahami. Paham nggih? Paham nggih? Sudah. Ini dalilnya hadis Bukhari. Perhatikan yang warna kuning. Kharaja alaina Rasulullah bil hajirah fa utiya bi wudu fatawadda fa ja'ala an-nasu ya'khuduna min fadri wudu'ihi. Ini bukan wudu tapi wudu, ini kasrah, ini dhammah harusnya. Fayatamassahuna bih fa shalla an-nabiyyu adh-dhuhra rak'atain wal 'asra rak'atain wa baina yadayhi anazatun. Rasulullah mendatangi kami saat hari panas terik. Air wudhu disiapkan untuk beliau. Selesai wudhu mulailah manusia mengambil sisa air wudhu beliau dan mereka mengusap-usapkan pada jasad mereka. Jadi sisa air wudhu Nabi itu nggak rebutan, nggak dioles-oleskan. Paham nggak? Kemudian beliau sholat duhur, 2 rakaat beliau sholat menghadap sebuah rumah kecil. Dan Nabi melihat itu membiarkan saja. Berarti diizinkan nggak? Diizinkan. Ya, baik. Itu dalilnya. Nah, jadi khilafiyahnya di situ Pak. Yang satu berpendapat termasuk peninggalan jasad dan yang keluar dari orang-orang soleh. Satu pendapat tidak. Tapi saya mengikuti yang tidak begitu. Terus ketiga, tabarruk dengan keberkahan orang
soleh. Di antara keberkahan orang soleh adalah apa? Istiqomahannya dengan agamanya. Orang soleh tidak harus ulama. Bisa berarti setiap muslim yang mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Gitu. Fa imma ya'tiyannakum min hudang faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Jadi barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi ini tabaruk dengan keberkahan berupa ilmunya. Baik. Keberkahan orang soleh yang alim terdapat juga pada usaha yang mereka lakukan. Jadi bukan hanya ilmunya, tapi apa yang dirintis oleh orang alim itu, paham nggih? Berupa kebaikan. Contoh, di masjid mana ini? Al-Furqan. Orang-orang di soleh di sini merintis buka bersama, kayak itu ya, sahur bersama. Nanti yang merintis sudah meninggal dunia, tapi itu dilanjutkan terus, paham betul? Berarti itu meninggalkan apa? Keberkahan. Jadi pahalanya orang-orang yang merintis jenengan ini nanti udah meninggal tapi ini dilanjutkan budaya ini, mengalir terus nggak pahalanya? Mengalir, karena sudah merintis kebaikan. Jelas? Iya. Kita ini pada tua-tua ke? Itu. Maka ini nanti ditinggalin pada yang muda-muda tadi itu. Nah, nanti kalau jenengan yang muda-muda, halo, Mas, melanjutkan ini, maka pahalanya mbah-mbah jenengan, bapak jenengan mengalir terus. Ya, itu namanya keberkahan orang-orang soleh, begitu. Gitu ya? Baik. Menyebarkan ilmu agama kepada umat sehingga banyak orang mendapatkan manfaat. Itu. Jadi bukan kemarin, di lain tempat saya lupa, ujarku tak jelas tentang ini. Man dalla ala khair, barang siapa menunjukkan kebaikan, kana lahu mislu ajri fa'ilihi. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Wa man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha min ghairi ayyang kusamin ujurihim syai'a. Sapa wonge budayakaken ngajaraken tradisikan sesuatu yang baik, maka dia dapat pahala mengajarkannya dan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya sedikit pun. Jadi jenengan ngajari kebaikan terus diamalkan nang wong 100, jenengan oleh pahala mengajarkannya dan pahala sama seperti yang dikerjakan orang 100 itu. Nah kalau yang 100 itu ngajarkan kepada istrinya dan anak istrinya juga mengajarkan, maka pahalanya terus mengalir. Itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Begitu. Ya, terus itulah keberkahan yang dimaksudkan. Nabi menyebut orang-orang soleh yang berilmu dengan pewaris para nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Begitu. Nah, berikutnya jenis tabaruk. Tadi sebenarnya sudah sih, tapi ini macam-macamnya, lebih detail lagi. Satu, tabaruk dengan Quran. Bentuk tabaruk dengan Quran apa? Membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya. Ini kurang satu, mengajarkannya. Kurang nih. Mengajarkannya. Jadi mengajar Al-Qur'an ya, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Begitu. Oke. Termasuk bacaannya bisa menenteramkan hati. Jadi kalau jenengan lagi gundah gulana baca Quran, ngelalap berkah bacaan Quran supaya hatinya tenang. Boleh enggak? Boleh. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mengingat Allah hati tenang. Karena baca Quran isinya kan ayat-ayat Allah, pesan-pesan Allah, betul enggak? Halo? Zaman biyen kan wong pacaran pada surat-suratan. Ya ora? Angger lagi kangen karo aja pacaran. Zaman biyen nek suami istri LDR, ngerti LDR ora? Ya. Ini yang ngerti LDR lah ya. Ya. Suaminya di Jogja, istrinya di Kemeranjen karena kerja jauh-jauhan, zaman semeno, telepon larang, WA urung anak, maka surat-suratan, bener? Ya, ketika kangen sing diwaca apa? Surate, betul nggak? Saya dulu ketika di Mesir, nyurati orang tua itu sebulan sekali, tapi balasannya bisa 2 minggu nembe balas, kadang sebulan nembe, karena kan suwe Indonesia ming Mesir surate. Dan anger kangen ya surat sing biyen tak waca. Surat kang ibuku tak waca begitu.
Sehingga saya ingat ibu jadi sedikit terobati kangennya. Paham betul? Nah kita juga begitu. Kalau rindu dengan Allah, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu surat dari Allah, sehingga kangen sama Allah gitu. Halo? Paham orang ya? Paham. Dah. Terus amal perbuatan, sholat, sedekah, jujur sudah. Ini kalau jujur dapat berkah. Berikutnya mencari harta tidak tamak. Orang kalau cari harta tidak tamak justru datang keberkahan. Tapi yang tamak keberkahannya dicabut. Apa maning? Berbagi-bagi dalam mencari rizki. Jadi yang gasik dodolan nang pasar, mangkate gasik, kerjane gasik, insya Allah dapat keberkahannya. Karena Rasulullah mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya. Terus apalagi keberkahan melalui benda, contohnya air zam-zam, terus beberapa buah, zaitun, kurma, habatus sauda, madu, banyak lagi lah. Yang ada dalil-dalilnya itu mengandung keberkahan. Ya. Kemudian apalagi ini kan air zam-zam ini bisa mengenyangkan, bisa menyembuhkan penyakit. Zaman Rasul dulu banyak beberapa sahabat jarang makan, cuma minum air zam-zam tapi badannya gemuk. Karena air zam-zam itu mengenyangkan, mencukupi. Itu ya. Baik. Nek kudu air zam-zam, minum banyu tok ya lemu, tapi jane lemu kembung. Kayak anu menungsa digelonggong ya. Ngerti digelonggong? Isine banyu tok. Tapi nek air zam-zam enggak begitu. Baik. Terus mencium hajar aswad. Hajar aswad kan benda, betul enggak? Tapi berkah dengan menciumnya. Ini ngelalap berkah, tapi ada tuntunannya. Coba lihat di sini. Umar mencium hajar aswad dan Umar mengatakan, ya, inilah uqabbiluk wa alamu annaka hajar. Walaula anni ra'aitu habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk lam uqabbiluk. Ya, aku menciumku dan aku tahu kamu tuh hanya batu. Seandainya aku enggak melihat Rasulullah menciummu, aku ora bakal nyium kowe. Paham betul? Halo? Jadi mencium hajar aswad karena memang ada syariatnya. Ya. Dalam riwayat yang lain disebut al-hajaru yaminullah. Hajar aswad itu simbol tangan Allah. Maka barang siapa menyiumnya seperti mencium tangan Allah gitu. Itu berarti simbol ketaatan. Maka memulai putaran tawaf dengan mencium hajar aswad. Tapi kalau tidak bisa cukup dengan isyarat. Isyarat tok, ora cium jauh. Gitu. Pembuat ajaran manasike sapa gue. Nyonek kene manasik umroh haji ora tau kayak gue. Tapi ana sing kayak gue. Arep mulai tawaf. Wah. Dari mana cium jauh? Wong Nabi itu kan naik onta karena rame jadi pakai tongkat. Tongkatnya cuma diarahkan ke hajar aswad. Bismillah Allahu Akbar. Mulai tawaf. Enggak pakai enggak pakai. Ya, nyenengan kok kayak gue melasi sebelahnya ababe gue loh maksudnya. Kok sebelahnya langsung pingsan. Ya? Iya, baik. Terus berikutnya keberkahan dengan iman dan takwa. Penduduk mana ini? Karangela. Wah. Karangela, Mbok. Rajin ibadah, jamaah, rajin ngaji, sedekah. Rong dina berong kandi kumpul beras. Halo? Kalau udah begitu Allah buka pintu berkahnya. Nyenengan nandur sing ditandur tukule akeh. Ya, itu keberkahan dari bumi. Paham nggih? Udan nang dindi banjir nang kene ora, itu berkah. Jelas? Udan nang dindi marekna banjir nang kene malah ora, justru wite subur. Duren sineng buri kaeng konyon teka maning wis kena dipanen ya. Halo? Kayak durene siapa kayak? Kira-kira pirang tahun maning? Hah? Oh dipindah? Kayak nunggu dederan rok. Ya nyong orang ini maning nggak ngerti. Anak saya itu yang suka duren gitu. Saya sih nggak begitu suka, cuma anaknya doyan.
Dan biasanya nyong mangane mandanake. Yang kelima, keberkahan dengan tempat. Contohnya masjid kan gitu. Tadi sudah lah ini. Terus keberkahan dengan waktu. Contohnya bulan Ramadan. Tadi sudah ini dalilnya kan. Atakum syahrul Ramadan. Ini syahru ya bukan syahro. Ini salah lagi. Syahrun mubarak. Bulan mubarak penuh keberkahan. Nah, sekarang yang kedua, tabarruk ghairu masyru'. Nah, ini penting ya. Tabarruk yang tidak disyariatkan, yaitu upaya meraih berkah kepada makhluk dengan menempuh sebab-sebab yang tidak disyariatkan, yakni sebab-sebab yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi mencari berkah kepada makhluk, kata kuncinya. Dan tidak ada ketentuan syariat tentang itu. Di antara syirik yang diperangi Nabi adalah mencari berkah pada pohon kayu, batu, kuburan dan sebagainya. Itu ya. Dengan keyakinan bahwa semuanya itu mempunyai rahasia dan keberkahan khusus yang diperoleh dengan mengusapnya, mengelilinginya, menziarahinya atau duduk di dekatnya, atau dipakai sebagai jimat, begitu ya? Itu enggak. Pring sing petuk jane apa? Pring petuk ya. Terus go jimat. Itu misalkan. Ya ini macam-macam lah. Nah, terus hal ini akan menjadi wasilah untuk membawa pada kesyirikan bagi orang yang melakukannya terus menerus. Sebab patung berhala orang Arab yang besar adalah berasal dari batu besar seperti Lata, pohon kayu seperti Uzza, dan batu seperti Manat. Oleh karena itu Nabi mengingatkannya dan melarangnya. Ya, ini kan dalilnya. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum man anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhann. Jelas? Tidak lain mereka hanya mengikuti sangkaan wa matahwal anfus dan hawa nafsu. Jadi gawe-gawe tok, utak-atik, gatuk, kayak tok loh. Direka-reka, padahal orang nana dasare. Jelas nggak? Nah, itu. Termasuk mencari keberkahan dengan angka keberuntungan. Dadine tiaroh. Paham? Nyongki anggar bal-balan nganggo kaos nomor 9, jan sikile enteng banget, gampang ngegolna, lah pret. Paham nggak? Iya. Pelatih Jerman kayak mbiyen. Jadi anggar pas tanding nganggo kaos sing bentuknya V menangan. Nek sing ora V dadi kalahan, ya enggak ada itu. Itu hanya apa? Angen-angen saja. Umah anggar cilik tapi dawa, berarti rezekine lancar. Apa maning madhep maring tempat kerjane. Jadi kayak Pak Mutakin kerjane nang Purwokerto, berarti umahe madhep ngelor men rezekine lancar, ya enggak ada itu. Pak Mutakin dige orang makan, sibuk berarti, istirahat capek. Ya, halo, paham ya? Ya makanya hati-hati dengan mitos-mitos begitu nih anak-anak. Jangan percaya mitos-mitos kayak gitu. Itu termasuk ngelalap berkah yang haram dengan waktu, angka keberuntungan begitu dan sebagainya. Jadi nggak usah main-main kayak gitu. Nek dasarnya pinter bal-balan, nganggo kaos nomor pira bayi pinter, wong ora kaosan be bisa. Halo? Iya, orangnya pengaruh gue. Nah itu yang tidak dibenarkan. Ya, berikutnya dalam ayat tersebut Allah menyangkal tindakan kaum muslimin musyrikin yang tidak rasional. Kemudian Allah mencela tindakan zalim mereka. Ya, kemudian ternyata semuanya itu hanya berdasarkan sangkaan dan hawa nafsu. Nah, ini dalil lain. Ya, masalah Datu Anwa. Ini kisahnya begini, dengerin aja. Suatu saat kami keluar bersama Rasulullah menuju Hunain, sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, berarti baru masuk Islam, mu'allaf. Di saat itu orang-orang musyrik memiliki sebatang pohon bidara yang dikenal dengan Datu Anwat. Mereka selalu mendatangi pohon itu menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon tersebut. Jadi wong musyrik gantungnya pedang-pedang di pohon tersebut. Jadi nang pedangin sakti perang menangan, kowe pedangnya digantung nang kono. Paham nggih?
Nah, di saat kami sedang melewati pohon bidara tersebut, kami berkata, ya Rasulullah, buatkan untuk kami Zatul Anfal sebagaimana mereka memilikinya. Kayak gitu, iri. Wis mlebu Islam tapi wong nembe anyaran. Jadi kayak wong musik duwe kowe ya dewek, wong Islam duwe dewek ya. Apa kata Rasul? Lihat ini. Maha suci Allah, subhanallah. Itulah tradisi orang-orang sebelum kalian. Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, kalian benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Sungguh kalian adalah kaum yang tidak mengerti, kalian pasti akan mengikuti tradisi orang sebelum kalian. Intinya kue ora bener, aja melu-melu kayak kue. Paham gak? Ya dah. Saya Sulaiman At-Tamimi mengatakan, adik-adik, halo, lihat ini, jangan mainan HP dulu. Nyong ngerti kowe sedina met wis dolanan HP bae kayak isuk. Mulane betah nang kene jebulane nang wifi ini HP antok ya. Ayo konangan kowe. Nang omah ora nang wifi soalé. Jangan menghilangkan keberkahan di masjid dengan hanya main HP, main game. Nyongnya mau weruh pada kayak jebulane dolanan game. Nyong ngerti wonge, tapi nyong meneng bae lah. Wonge nang kene melu ngaji ge. Ya, urusan unduk dadi konangan. Biasa bae, ya. Ya, karena wonge meh kabeh to dolanan game, ngaku ora. Iya, walaupun HP-nya selang-selangan, ya. Ora apa-apa, sing penting gawe nanyong kopi ya. Jadi boleh main HP tapi aja terus-terusan ya. Mangsane sholat duha, mangsane dikir dikir, mangsane nyekel HP engko nyekel HP bae kurane ora hatam-hatam. Paham ora? Wis hatam ping pira? Nah kan, urung hatam. Gime wis hatam ping pira gime? Bola-bali wis ya. Baik. Sudah. Boleh main HP tapi jangan terus menerus ya. Mangsane ngaji, mangsane dikir, mangsane sholat duha, mangsane tarawih, gitu. Sing pada bobot tarawih bengi, tarawihne gasik mau, ayo sapa kowe? Semakin berat ibadah itu pahalanya semakin besar. Nek kowe tarawih setengah telu karo ngantuk-ngantuk berat dilawan pahalanya lebih gede, begitu. Begitu? Ya, wis. Berarti sing mau tarawih engko bengi tarawih maning ora? Iya, ya wis. Cop. Berarti witire dibatalna dhisit. Oh, tarawih maning. Cop. Itu. Saya Sulaiman At-Tamimi mengatakan, jika menggantungkan senjata di pohon, lalu bersemedi itikaf di sampingnya, serta menjadikan sekutu bagi Allah, walau tidak sampai menyembahnya atau tidak pula memintanya, dinilai keliru. Maka bagaimana lagi jika ada yang sampai berdoa kepada orang yang telah mati, seperti yang dilakukan oleh para pengagum kubur dan sebagainya. Jelas? Halo? Ya, wis. Berikutnya, tabaruk kepada makhluk yang terlarang ada dua. Satu, termasuk syirik besar, yaitu mengelalap berkah kepada kuburan, pohon, batu, manusia yang masih hidup atau telah mati dengan maksud orang yang bertabaruk itu ingin mendapatkan barokah dari makhluk tersebut. Zaman biyen nek arep nyepiti anake teka maring kuburane mbae ya ora. Dibersih terus ngomong, "Mbah, ya lu restune, ke putune arep sepiti." Mbae jawab, "Iya." Wah. Mesti jenengan melayu kowe. Tuh. Mendadak ngomong kayak kowe, dijawab temenan nang setan beli saya priwe kowe. Ya? Enggak perlu begitu. Atau jika bertabaruk dengan makhluk tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah atau ingin mendapatkan syafaat dari makhluk tersebut. Ini para ulama mengategorikan masuk syirik besar. Karena perbuatan ini sama seperti perbuatan orang musyrik pada zaman jahiliyah dulu. Jelas nggih? Ini dalil Imam Syatibi mengatakan dalam kitab I'tisam nih. Para sahabat radhiyallahu anhum setelah wafatnya Nabi, tidak ada seorang pun di antara mereka yang melakukan perbuatan itu bertabaruk kepada orang setelah Nabi SAW. Padahal sepeninggal beliau tidak ada manusia yang lebih mulia dari Abu Bakar Siddiq, karena beliaulah pengganti Nabi. Jadi ketika Abu Bakar meninggal tidak ada yang bertabaruk dengan Abu Bakar, betul nggak? Nyari bajunya Abu Bakar,
rambutnya Abu Bakar kan enggak. Itu. Padahal Abu Bakar kan orang paling mulia, betul enggak? Dibanding dengan ulama-ulama sekarang, enggak ada apa-apanya dibanding Abu Bakar. Kita ini dengan para sahabat enggak ada sekuku irengnya. Tapi tidak ditemukan riwayat peninggalannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ditabarruki. Benar enggak? Ya, itu menjadi dalil. Kalau memang boleh, tentu peninggalan mereka lebih berhak ditabarruki dari peninggalan para kiai-kiai atau ulama-ulama atau wali-wali. Jelas? Nah, intinya kayak gue lah. Ya, wis. Nah, dah. Ini sudah sama sih dengan tadi. Intinya begitu. Jadi kalau Nabi itu kekhususan karena mencapai derajat nubuwah kenabian. Adapun orang soleh, para sahabat belum sampai derajat kenubuwah kenabian, maka tidak berkahi peninggalan jasadnya dan yang lain-lainnya. Yang berkahi adalah ilmunya, keteladanannya begitu. Nah, ini kesimpulannya. Wa ala hadza, dengan demikian bisa kita simpulkan tidak pernah jika seorang mencontoh tabarruk yang dilakukan para sahabat kepada Nabi lalu diterapkan kepada selain Nabi. Jika ada yang meniru demikian, maka itu dianggap mengada-ada. Sebagaimana mengada-adanya orang yang meniru Nabi dengan menikahi lebih dari 4 wanita. Nabi itu punya kekhususan bisa menikahi sampai 9 atau 11 wanita, ya kan? 9 wanita. Karena yang 2 dicerai kan? Itu. Paham gak? Jadi terus ana sing menikahi songo jare melu Nabi, enggak benar. Kalau selain Nabi maksimal berapa? 4. Kowe be ora, Mbok? Halo? Iya apa ora? Ora wani ora. Nek wani diteladung kae nang mburi. Ibu-ibu siap teladung ora, Bu? Us. Galak banget yo. Ibu-ibu siap teladung. Masya Allah. Baik. Ini wa kadzalika tabarruk bil athar, demikian juga bertabaruk dengan bekas-bekas seseorang. Hal ini hanya dilakukan para sahabat Nabi terhadap Nabi, namun mereka tidak melakukan kepada sesama mereka. Begitu, sudah jelas lah. Ya. Apa Gie? Masya Allah, luar biasa nang kene. Kata Pak Ustadz Muslim, nang kene gue rezekinya mengalir sendiri. Nah, berarti keberkahannya luar biasa. Alhamdulillah. Udah ya, tinggal 10 menit lagi ke. Baik. Pokoknya dengan ngaji baik ini adik-adik kita, anak-anak kita yang melayani luar biasa. Ya. Adik-adik begini ini lagi ngelala berkah ini. Karena melayani orang yang mencari ilmu itu juga dapat pahala besar. Ya. Ya terus adik-adik dilayani yang baik ya. Masya Allah. Itu. Gue Mas, mulane nyong lemu nang kene dalamane. Ya, mulane aja nganti lemu nyong bali dhisik ngesuk lah. Ya. Terus nah, rampung. Ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Ya besok lah, saya capek. Besok pagi ngaji dari bar subuh. Bapak ibu-ibu boleh teman-temannya diajak. Karena ngapak itu alhamdulillah ngaji Ahad pagi itu grup WA-nya sudah 1000 anggotanya. Dan yang ikut ngaji rutin tiap Ahad pagi lewat Zoom dan YouTube sekitar 400-an dari seluruh Indonesia. Ya. Walaupun belum banyak, cuma 400. Dan kita jarang melakukan pengajian offline di masjid-masjid. Ini Masjid Al-Furqan termasuk dapat kebaikan ini. Karena besok pagi pengajian ngapak dari sini. Itu nggak? Tapi sabar, saya biasanya pengajiannya 2,5 jam. Jam 5 mulai, rampungnya tengah 8. Karena ada pengajian, ada tanya jawab. Tanya jawabnya juga banyak sekali. Jawab pertanyaan bisa 1,5 jam. Itu nggak? Dan besok temanya, besok pagi tentang Idul Fitri bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bagaimana sih tuntunan Idul Fitri menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya Ibu ya. Jadi teman-temannya yang mau ngaji jangan suruh pulang dulu, ikutilah besok. Besok hari Ahad. Ini Ahad terakhir ya.
di bulan Ramadan dan ngaji dengan saya sampai 2 jam insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini nggak ada yang nanya, besok aja ya. Wis jelas lah masalah tabarruk nggih. Berarti kalau begitu semua jenis ibadah itu hakikatnya tabarruk. Semua jenis ibadah hakikatnya tawasul begitu. Ibadah itu jalan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibadah itu jalan kita mendapatkan tambahan kebaikan. Ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.